Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 8 yang beranggotakan saya Nashwa Kamila, saya Lutfia Saskia Putri, saya Eva Fariha, saya Rina Sakinata Khairat, membuat tugas video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Nurmalasari MPD. Baik, di sini kami sudah bersama dengan Ibu Wulan Sofatun Nazila sebagai guru di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Ikhlas Perbutulan Sumber Cirebon. Baik Ibu, di sini kami izin bertanya-tanya mengenai kurikulum yang ada di MDTA Al-Ikhlas sendiri ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, kurikulum apa yang digunakan di MDTA tersebut dan sudah sejak kapan kurikulum tersebut diterapkan di madrasah, dan apakah selama kurikulum tersebut digunakan ada perubahan yang signifikan? Oke, baik. Untuk kurikulum yang kita gunakan itu berbasis pondok pesantren, dan juga selama udah penerapannya itu kurang lebih 15 tahun ya di MDTA Al-Ikhlas itu. Untuk perubahannya sendiri mengenai kurikulum bagaimana ya Bu? Untuk selama ini kita belum ada perubahan ya, tapi untuk peningkatannya itu anak-anak yang lulusan dari MDTA itu mereka itu mempunyai kelebihan seperti anak-anak pesantren karena kita kan berbasisnya pondok pesantren ya kurikulumnya. Baik Ibu, untuk mata pelajarannya sendiri itu yang diajarkan dalam kurikulum ini ada mata pelajaran apa ya, dan bagaimana dengan alokasi waktu untuk setiap pembelajarannya? Baik, untuk yang di MDTA itu kita menggunakan pelajarannya kebanyakan itu kitab seperti Safinah, terus Aqidatul Awam, ada juga Khulasoh, terus ada tajwid juga. Untuk alokasi waktunya itu setiap satu mata pelajaran itu ada 120 menit. Untuk pertanyaan ketiga mungkin saya sambung ya Bu. Pertanyaannya itu, apakah ada mata pelajaran unggulan atau yang menjadi ciri khas dari madrasah itu sendiri, dan kenapa ada mata pelajaran yang menjadi ciri khas? Untuk menjadi ciri khasnya itu kan kebanyakan di sekitar itu tidak begitu berpatok pada kitab ya, tapi kalau di sekolah kita itu kan ciri khasnya adalah memang seluruh mata pelajaran itu berbasis kitab. Jadi untuk penerapan itu kenapa? Karena kita ingin memunculkan hal yang berbeda dari lulusan MDTA Al-Ikhlas gitu, supaya menjadi ciri khas bagi anak-anak kita itu mampu membaca kitab dan mengerti apa itu tulisan-tulisan dari kitab. Berarti emang dari madrasah yang sekitar situ belum ada ya untuk pembelajaran kitabnya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara madrasah memastikan bahwa guru memahami dan menerapkan kurikulum dengan baik? Apakah sebelum pembelajaran itu guru-guru melalui pelatihan dulu atau bagaimana? Oke. Untuk kepala sekolah meyakinkan bahwa guru-guru itu dapat memahami kitab-kitab, biasanya kita itu mengadakan kajian, yaitu dilaksanakan pada setiap hari Jumat setelah selesai pembelajaran. Biasanya kita melakukan evaluasi atau pembelajaran yang dipimpin oleh kepala sekolah tersendiri. Jadi setiap guru itu kita diberikan kesempatan untuk membaca setiap bait-bait dari kitab tersebut, dan kita mampu menjelaskan kitab-kitab tersebut, maksudnya menjelaskan bait-bait tersebut gitu di hadapan guru-guru yang lain. Jadi guru-guru yang lain juga ikut menyimak dan juga ikut saling membantu jika kita tidak mengerti gitu. Berarti setiap hari Jumat ya ada evaluasinya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dilanjut oleh Rina. Selanjutnya yaitu, apakah ada perbedaan implementasi kurikulum antara kelas yang berbeda, misalnya kelas rendah dan kelas tinggi? Jika ada, apa alasannya? Untuk di MD kita tersendiri itu tidak ada perbedaan kelas ya, kelas tinggi atau kelas rendah itu kita tidak ada. Jadi semua kelas itu kita samaratakan dan perilakunya juga kita samaratakan. Jadi tidak ada kelas tinggi di kita. Mungkin hanya perbedaan antara kelas 1, 2, 3 gitu ya? Hanya kelas 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu, apakah tujuan kurikulum madrasah diniyah ini selaras dengan visi dan misi madrasah serta kebutuhan para siswanya? Menurut saya visi misinya sangat selaras ya dengan apa yang kita lakukan kurikulum ini, karena kan kita juga melihat untuk masa depan, kemungkinan masa depan itu kan akan terus berkembang, dan alangkah baiknya kita sedari dini untuk melakukan pembelajaran kitab-kitab tersebut gitu, supaya juga memanfaatkan mereka gitu biar tidak salah arah gitu. Apakah guru menggunakan berbagai media untuk pembelajaran? Untuk medianya di kita itu belum ada yang
bener-bener media banget gitu. Kita masih pakai yang kayak buku kitab gitu, terus juga masih biasa gitu. Kayaknya kita emang kurang di fasilitas media aja sih. Terus bagaimana kurikulum memastikan keseimbangan antara pendidikan, agama, dan pengetahuan umum? Untuk di MD kita itu ada 2 kelas, yaitu yang pure MD dan yang satunya lagi itu dari luar, maksudnya kayak yang umum gitu. Jadi dari sekolah-sekolah lain itu bisa masuk ke MD kita. Nah itu kelasnya itu biasanya disebutnya alif bata. Nah untuk di kelas alif bata itu kita selain menggunakan kitab, di situ juga kita mengajarkan ngaji yang namanya metode Umi. Nah itu juga menjadi salah satu keunggulan dari MD kita. Di situ juga kita biasanya itu ada pembelajaran kayak yang umum, jadi kayak pembelajaran yang tidak hanya kitab gitu. Di luar kitab juga biasanya kita mengajarkan di kelas alif bata. Sekian observasi dan wawancara dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi